color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Kepolisian Resor Pasuruan, Jawa Timur mengungkap kasus pornografi online yang melibatkan seorang selebritis Instagram atau selebgram. Polisi menciduk 2 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kita ke sorotan lain, saudara konten kreator Dea OnlyFans menjalani tes kesehatan COVID-19 dan cek urin. Seorang pelajar di Tulung Agung, Jawa Timur mengalami depresi berat setelah video dan fotonya tanpa busana beredar luas di masyarakat. Polisi kini mencari pelaku penyebar konten pribadi tersebut. Selain pelaku perekaman video, petugas juga mengamankan pemeran perempuan dewasa dan video dari ketiga anak yang berada di dalam diperankan oleh seorang pelajar SMK di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur beredar luas di media sosial dan aplikasi penyimpanan daring. Korban kini mengalami depresi setelah video-videonya beredar luas. Setidaknya ada 26 video dan 20 foto tanpa busana yang beredar di masyarakat. Dalam salah satu video, pemeran masih memakai seragam salah satu SMK negeri di Kabupaten Tulung Agung. Polisi kini menyelidiki penyebar video tersebut setelah orang tua pelajar tersebut melaporkan kasus ini ke polisi. Kepada orang tuanya, pelajar tersebut mengaku merekam video tak senonoh itu dibuat saat dirinya berpacaran dengan seorang pria sebayanya. Diduga video tersebut sengaja disebarluaskan oleh sang mantan kekasih. Berdasarkan laporan yang kami terima, ibunya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal melalui aplikasi WhatsApp yang menyebarkan foto maupun video dari korban tersebut. Kerja kelompok yuk. Lagi ngapain, Ham? Lagi sendirian aja dari tadi. Lu lihat, mantap banget kan. Tuh, lu lihat. Ada apa nih? Ada apa? Enggak. Ini si Rama nonton porno, coy. Astagfirullahaladzim, Rama. Udah guys, kita mulai pembahasannya aja yuk. Rama, lo tahu nggak yang lo lakuin salah? Kenapa gue baca doang? Soalnya, pornografi itu masuk ke dalam tindak pidana khusus karena pelanggarannya tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, agama dan juga budaya. Sifat khusus ini juga membuat aparat penegak hukum memiliki prosedur penanganan yang lebih ketat, serta terkadang melibatkan lembaga khusus atau unit siber untuk menangani kasus yang menyebar melalui internet. Wait, terus kalau gue baca doang itu gue bisa dipidana? Bisa. Nih yang kita tahu ya, penelitian dari pornografi secara yang terdapat di Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Nih, menurut pasal 1, definisi dari pornografi ini adalah sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang dimuat itu dalam berbagai bentuk komunikasi yang dipertunjukkan di depan muka umum, yang membuat pencabulan, eksploitasi seksual, yang melanggar norma kesusilaan. Terus yang masuk ke setiap orang tuh apa? Nah, tadi kan untuk jasa pornografi itu dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di mana jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Terus tadi katanya kalau kan setiap orang itu yang dimaksud apa? Nah, itu dijelaskan pada pasal 1 ayat 3, di mana setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Terus kalau anak kecil gimana? Nah, itu diatur juga dalam pasal 1
yang 4 di mana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Lalu untuk pemerintahnya itu diatur dalam pasal 5 ayat 1, pasal 1 ayat 5 di mana pemerintahan adalah pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Lalu untuk pemerintah daerah diatur pada pasal 1 ayat 6 di mana pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, tapi orang itu kalau di luar negeri mah boleh-boleh aja. Kan kita di Indonesia bukan Amerika, soalnya itu ada dalam pasal 3 UU Pornografi nomor 44 tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan adanya undang-undang pornografi itu yang A, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati hak dan martabat kemanusiaan. Jadi kalau lo konsumsi pornografi di Indonesia itu sama aja dengan lo melanggar hak dan martabat kemanusiaan mereka. Dan juga dijelaskan pada pasal B itu menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan juga budaya adat istiadat juga ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Juga memberikan pembinaan dan juga pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Dan dalam pasal B ini juga menjelaskan bahwa memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan yang telah berdasarkan KRISA. Nah, untuk komersial sendiri ada di pasal 3 yaitu di huruf E untuk mencegah berkembangnya pornografi dan komersial seks di masyarakat. Jadi kalau di USA memang diperbolehkan untuk job, untuk pekerjaan, tapi kalau di Indonesia itu dilarang karena ini ada di pasal 3 huruf E yaitu pelarangan pornografi sebagai komersial seks di masyarakat. Nah, terus itu kalau yang kayak di kedokteran tuh itu kan kelihatan tuh ada ini, terus ada yang ini, itu gimana? Itu tujuannya untuk edukasi. Itu ada di pasal 14 UU Pornografi nomor 20 2008. Dijelasin kalau di sana ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, juga penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan juga pelayanan kesehatan. Pelaksanaan dengan pasal 13 dan dengan peraturan pemerintah itu diperbolehkan, tapi untuk tujuan kepentingan pendidikan aja. Selebih itu nggak bisa kalau konsumsi untuk pornografi. Lah, itu gua kalau gua baca aja bisa dipidana, terus orang yang ngirim itu gua gimana? Nah, berarti orang itu dia itu melanggar pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat yang A, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, yang B itu kekerasan seksual, yang C masturbasi atau onani, yang D ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yang E alat kelamin, dan yang terakhir itu pornografi anak. Mira, dengar ini. Kan tadi harusnya juga udah menyinggung soal jasa pornografi. Ini juga masuk di pasal 4 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Yang pertama, A. Menjadikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Yang B. Menjadikan secara eksplisit alat kelamin. Yang terakhir itu mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Dan itu juga melanggar pasal 6 karena di sini bunyinya itu setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi. Tadi lo ingat kan? Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Allah tidak diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Lama, seriusan? Iya dong. Lah, Bil, mau gue kirimin gak? Gue takut pekerjaan sendirian. Enggak Durang, lo tau gak kalau misalkan nih kepolisian tuh bakalan melakukan penyidikan seperti yang diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, bahwasannya mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Apalagi lu nyimpen kan ya, nyimpen ininya, linknya atau apanya,
Itu ada tuh di dalam pasal 24, yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan ataupun bukan cetakan baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya. Nah, dan juga tuh dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan di dalam komputer, jaringan internet, media, optik, serta untuk penyimpanan data elektronik lainnya. Dan untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpanan data atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Dan pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan atau membuka data elektronik tersebut berhak menerima tanda terima penyerahan atau perintah acara pembukaan data elektronik dari penyidik. Nah, kebetulan kan lu belum ngirim tuh link yang kedua, jadi gua bakal bisa tuh kalau ditangkep. Nah, itu kalau kata dia itu menurut undang-undang kita yang nomor 19 tahun 2016 tentang itu ditangkap, yang mengharuskan penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan baru dapat mengajukan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar korupsi. Nah, terus nih kewenangan si penyidik di dalam penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, yaitu ada menerima laporan, terus ada pengaduan dan pemeriksaan tersangka atau saksi dan alat atau sarana teknologi informasi, serta melakukan penggeledahan, penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Nah, alat bukti kan juga tadi itu penjelasan tuh di pasal 25. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, alat bukti juga itu ada di pasal 5 menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Penyidik perlu memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan memenuhi syarat sah sebagai alat bukti menurut hukum yang berlaku. Terus nih ya, lu tahu nggak kalau orang yang lu tonton itu sebenarnya dia tuh tahu nggak sih videonya itu kesebar atau enggak? Kan pasti kan udah tahu kan. Nah, itu lu juga tuh udah melanggar pasal kesusilaan. Lu tuh kalau sanksi nih ya, lu tuh sanksi terhadap penyebaran informasi pada pasal 27 hingga pasal 29 memperjelas sanksi untuk tindakan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum seperti pencemaran nama baik, terus ada distribusi informasi yang melanggar kesusilaan dan ancaman kekerasan, curang. Parah banget sih. Lah, berarti gue cuma melanggar kesusilaan doang dong. Enggak dong. Oh, itu melanggar ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 29 yang berbunyi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lamanya 12 tahun dan atau lo juga mendapatkan sanksi denda yang paling sedikit itu 250 juta rupiah dan yang paling banyak itu 6 miliar rupiah. Lo kan nah, tadi lo dengar juga kan soal Karissa yang nyinggung tentang jasa pornografi. Ini juga ada pasalnya mengenai ketentuan pidananya yang terdapat pada pasal 30. Bunyinya itu setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana paling singkatnya itu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Dan dendanya itu paling sedikit sama 250 juta rupiah dan paling banyaknya 3 miliar rupiah. Terus lebih spesifik lagi, hal
Pasal yang lo lakuin itu melanggar pasal 32 yang menyebutkan setiap orang yang memperkenalkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Wah, habis dong duit lo buat beli sanksi doang, punya duit juga. Duit cuma ke penjara doang. Iya, lo udah sanksi juga tuh sampai miliaran. Terus lo tau gak sih untuk orang yang menyebarkan jasa pornografi tadi juga terkena pasal 35 di mana setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Waduh Ram, lu kalau gara-gara ID lu bisa kena penjara 12 tahun tuh sama denda 6 miliar. Makin lama kenapa? Iya, dendanya juga makin gede. Kira-kira tabungan lu dan 6 miliar. Waduh. Ada yang 6 miliar. Iya sih, ada 6.000 kalau kayak gitu. Jadi dari yang lo tangkap tuh sebenarnya tentang pornografi ini apa Ram? Ya, berarti kalau ada alat bukti, terus kalau alat bukti pasti polisi datang, bergebek gua. Habis itu gua ditangkap. Sudah dibawa ke penjara. Terus sesuai yang tadi gua bayar denda. Terus gua di penjara bisa bertahun-tahun. Makanya lo jangan konsumsi pornografi kayak gitu, apalagi ngajak-ngajak orang lain, nyebar-nyebarin juga. Lo kan gak tahu kalau si korban atau orang yang jadi videoin porno itu dia tahu apa enggak kalau videonya kesebar kan? Kalau orangnya tahu dan lo dilaporin, lo tuh bisa dipenjara sampai didenda kena sanksi miliaran lo. Sekarang udah paham kan? Kurangin kalau perlu jangan ya. Iya, tobat ya Rama. Jangan dengar lagi, apalagi nyebarin lagi. Kalau nyebarin lagi, sanksinya makin gede. Kan? Ngapain masuk lagi? We could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. If this feeling flows both ways, was sorta hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Do I wanna know? Too busy being lost to fall. Ever thought of calling down?
udah yuk kerja kelompok yuk. Ayo. Wih, Ramo siapa aja? Ayo Ram, kerja kelompok. Woi. Kenapa? Enggak, gua tadi baca WA. Saya coba lihat HP-nya. Kok lu duluan? Foto ya? Apaan nih? Lu nggak tahu kalau porno itu termasuk dalam tindakan khusus karena pelanggaran tidak hanya melanggar hukum pidana umum tapi juga menyentuh aspek sosial, moral, agama dan juga budaya. Sifat khusus ini juga membuat aparat penegak hukum memiliki prosedur penanganan yang lebih ketat serta lengkap dan melibatkan lembaga atau siber. Oke.
nih kelompok hotel kalau masih banyak kekurangan, tapi mohon maaf ya. Terima kasih. Hotel, Stop pornografi, jaga privasi, sayangi diri